Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Selamat datang di channel kami. Kali ini kami menayangkan tentang latihan lomba jabar bercerita dengan judul Sang Kuryang. Selamat menyaksikan, guys. Pada zaman dahulu, terdengarlah kisah dari salah satu putri di Jawa Barat bernama Dayang Sumi. Beliau memiliki seorang anak bernama Sang Kuryang. Pada suatu hari, Sang Kuryang pergi berburu ditemani seekor anjing bernama Tumang. Tetapi Sang Kuryang tidak tahu bahwa anjing itu adalah titisan dewa dan juga seorang ayahnya. Pada saat berburu, Sang Kuryang bertemu dengan seekor rusa. Sang Kuryang teringat bahwa ibunya sangat senang sekali dengan hati rusa. Akhirnya, Sang Kuryang menyuruh Tumang untuk mengejar rusa tersebut. Namun hari itu, Tumang tidak menuruti perintah Sang Kuryang. Akhirnya, Sang Kuryang pun menjadi marah karena tidak bisa mendapatkan keinginannya. Dari kekesalannya itu, Sang Kuryang membunuh Tumang. Kemudian diambil hatinya dan kemudian bergegas pulang. Sesampainya Sang Kuryang di rumah, ia langsung memberikan hati dari hasil berburu kepada ibunya. Saat makan, Dayang Sumi teringat kepada suaminya. Kemudian menanyakan kepada Sang Kuryang. Sang Kuryang menjawab dengan ketakutan, Tumang mati, dia sudah dibunuh olehku. Dayang Sumi sangat marah. Tiba-tiba, tanpa aba-aba, dia langsung memukul kepala Sang Kuryang dengan sendok nasi, lalu mengusirnya dari rumah. Setelah kejadian itu, Dayang Sumi selalu berdoa dan bertapa. Kemudian diberi anugerah, yaitu kecantikan abadi dan tidak pernah tua. Setelah diusir ibunya, Sang Kuryang berkelana ke berbagai tempat. Akhirnya Sang Kuryang kembali lagi ke tempat Dayang Sumi, lalu mereka berdua pun bertemu. Sejak pertemuan itu, Sang Kuryang akhirnya langsung jatuh hati pada Dayang Sumi. Hingga suatu hari, mereka pun merencanakan untuk menikah. Sebelum pernikahan, Sang Kuryang berniat untuk berburu. Ketika itulah, Dayang Sumi melihat Dayang Sumi membantu Sang Kuryang mengenakan penutup kepala. Ketika itulah, Dayang Sumi melihat luka di kepala Sang Kuryang. Dia menjawab, ini bekas luka akibat dipukul oleh ibuku pada waktu kecil. Tidak salah lagi, dugaan Dayang Sumi benar bahwa laki-laki di depannya itu adalah anaknya. Dia pun tidak memperdulikan dengan hati itu. Dia tetap bersikukuh akan menikahi Dayang Sumi. Akhirnya Dayang Sumi memberikan satu permintaan kepada Sang Kuryang. Dia mengajukan syarat ingin dibuatkan sungai Citarum dan perahu yang sangat besar. Semua itu harus kau selesaikan dalam waktu 1 malam dan sebelum fajar terbit, ucap Dayang Sumi. Tanpa ragu, Sang Kuryang menyanggupi permintaan Dayang Sumi. Baiklah, aku akan memenuhi perintahmu. Sang Kuryang segera bekerja mewujudkan permintaan Dayang Sumi. Dalam pembuatannya, Sang Kuryang dibantu oleh jin. Dayang Sumi memohon kepada dewa. Ia berencana untuk menebarkan kain agar ayam berkokok pada waktu malam. Kong korongo, kong korongo. Para jin sangat ketakutan. Mereka berlari dan menghilang ke seluruh rumah. Karena kesal, perahu itu ditendang
dan terjatuh di atas gunung sehingga dinamakan Gunung Tangkuban Perahu. Sedangkan Sang Kuria meninggal karena terjatuh ke dalam Sungai Citarum. Keadaan hafal ini Kakak saya mata-mata tubuh tadi kan di akhir-akhir menjelang akhir tuh ya itu agak lihat ya kelihatan seperti kalau misalnya melihat itu bagaimana ekspresi kita melihat gitu ya. Kalau misalnya seolah-olah menangis atau kecewa ekspresi kita itu kelihatan bagaimana kecewa gitu ya. Ya wajar lah itu kan pertama kan ini lihat di YouTube ya banyak eksperimen yang cinta terus kelihatannya dia lihat aja kita seolah-olah saya lagi menceritakan gitu ya bagaimana sih latar belakang kejadian Tangkuban Perahu kan bagaimana sih tokoh Sang Kuria bagaimana sih tokoh Dayang Sumbi gitu kan kita berpisah tapi kita ini tidak seperti satu tidak seperti membaca puisi